Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan ya. Pada kesempatan kali ini saya mau bercerita tentang sebuah komponen yang sering kita temui di mesin-mesin 4 tak, mesin kerja itu ya, mesin yang biasa digunakan untuk ada genset, kompresor, kadang dipakai buat mesin tepung, mesin parut kelapa, mesin steam. Itu di sana ada sebuah komponen yang selalu terlihat menempel tanpa kita sadari atau jarang banyak yang tahu ya itu apa. Nah ini nih, ini namanya low oil sensor module ya teman-teman. Tahu deh kalau bahasa akrabnya di kita itu kan suka beda, tahu apa deh. Nah ini fungsinya itu untuk mengontrol ketinggian oli di dalam mesin ketika mesin sedang hidup. Karakternya itu saya pikir mirip dengan transistor switching SCR. Jadi dia mempunyai tiga kaki, satu ke ground yang pakai baut, satu ke pengapian dia di jumper. Nah itu kabel yang warna biru itu masuk ke low oil sensor module, itu terhubung langsung ke pengapian dari kuil yang ke busi itu ya teman-teman. Sedangkan kaki yang satunya lagi itu untuk sinyal dari sensor ketinggian oli. Jadi secara garis besar dia berfungsi untuk mendeteksi jumlah oli yang bersirkulasi di dalam mesin. Untuk sistem kerjanya, ketika sensor oli di dalam mesin mengirimkan sinyal negatif ke low oil sensor module itu, otomatis dia akan menghubungkan ground ke jalur pengapian dari koil, sehingga dampaknya api ke busi juga akan berhenti. Akibatnya kinerja mesin menjadi berhenti. Nah itu karakternya. Kalau low oil sensor module itu aktif, jadi ciri-cirinya mesin itu akan mati seperti kita yang mematikan dari saklar ya, dari kunci kontak. Misalkan kalau mesin sedang hidup terus kita matiin, nah ciri-cirinya itu sama seperti itu. Jadi dia matinya seperti kita yang mematikan kontak. Nah ini dia low oil sensor modulnya. Yang jadi pertanyaan, mengapa ketika mesin sudah mati dan dihidupkan kembali mesin mau hidup, tapi beberapa menit biasanya itu mati lagi. Nah itu karena ketika mesin mati, jadi di tampungan oli itu sensor oli mendeteksi adanya oli. Setelah hidup, oli kan dipompa ke seluruh bagian mesin untuk melumasi sehingga tampungan menjadi berkurang. Nah, setelah berkurang, sensor oli yang di dalam mesin akan mengirimkan sinyal negatif ke low oil sensor module untuk mematikan mesin. Kesimpulannya, part ini dipasang yaitu untuk menjaga mesin agar tidak terjadi kerusakan lebih parah ketika oli di dalam mesin berkurang. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya ketika kondisi ini terjadi pada mesin yang sedang kita gunakan? Secara simpel, untuk penanganan yang lebih cepat, kita buang oli yang lama, terus kita isi dengan oli yang baru. Ini bisa kita menggunakan oli mesin motor matic ya. Usahakan kita mengisi itu sampai mendekati high level pada tanda yang ada di tutup oli gitu ya. Atau untuk mengantisipasi agar kejadian yang serupa tidak terjadi lagi, kita bongkar mesinnya. Dibongkar di bagian luarnya, kita cek di bagian mana itu ada kebocoran oli. Soalnya kalau tidak ada kebocoran oli di dalam mesin itu
tidak akan berkurang, kecuali kalau dari pembakaran juga ikut terbakar, itu akan kelihatan dari knalpot yang asapnya itu berwarna putih ya. Kalau seperti itu udah kena bisa ring seher atau silindernya juga, itu otomatis oli akan berkurang. Nah, itu juga bisa memicu aktifnya low oil sensor modul. Kalau pembakarannya masih bagus, kita bisa cek seluruh bagian luar mesin, siapa tahu di sana ada jejak rembesan oli. Nah, berarti itu kebocoran oli ada di sana. Kita atasi dulu kebocorannya, baru kita isi dengan oli yang baru ya. Nah, setelah oli di dalam mesin dideteksi cukup, maka kejadian tersebut tidak akan terjadi lagi, jadi udah beres itu ya. Mesin akan kembali bekerja dengan normal. Di sisi lain, pernah juga kita mengalami ketika low oil sensor modul tersebut sudah error atau sudah rusak, sudah dalam keadaan harus diganti. Itu biasanya kalaupun kita sudah mengisi oli dengan jumlah yang cukup, mesin akan tetap nyala lalu mati lagi. Itu kerusakannya bisa di sensor oli dalam mesin ataupun di low oil sensor modul tersebut. Caranya yaitu kita mengganti dengan yang baru, atau untuk cara simpelnya kita memutus sinyal dari sensor oli yang dalam mesin, kita lepas kabelnya. Dengan konsekuensi berarti sebagai pengguna kita harus selalu mengecek kondisi oli secara manual ya. Jadi sebelum menyalakan mesin, kita harus membuka tutup oli, melihat kondisi oli apakah udah kental atau tidak, ataupun jumlah olinya juga, volumenya masih dalam ambang kewajaran atau tidak. Seperti itu ya. Sampai di sini saya rasa sudah cukup berceritanya. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Kalau ada yang menemui kendala ataupun permasalahan-permasalahan lain seputar mesin yang seperti ini yang biasa kita gunakan, silahkan isi di kolom komentar. Siapa tahu kalau saya bisa ataupun saya ada waktu, saya bisa membantu untuk mencarikan solusi untuk teman-teman semua. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.